Oke, halo semuanya teman-teman, balik lagi sama saya Reza Kaurul Putra. Oke ya, pada kesempatan kali ini saya bakal coba sedikit mereview gimana cara kerja real time generate QR code dengan dua monitor yang nantinya akan digunakan untuk dua monitor. Jadi misalnya ya teman-teman di sini satu monitor yang ini yang ada di kiri saya ini nanti akan digunakan untuk menggenerate QR code, entah itu sama si petugasnya atau sama admin untuk menggenerate QR code. Nah, yang di kanan ini itu adalah untuk layar kedua, untuk layar ke depan ke si bagian customer, ke bagian si konsumennya gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sebelum mengkoneksikan screen dua ini, kita harus masukin pinnya dulu, teman-teman. Kalau misal kita salah masukin pin, nanti akan ada pesan seperti ini. Nah, ini koneksi gagal ya. Pastikan pinnya itu harus benar. Pin yang benar yang mana? Pinnya yang ini ya, teman-teman. Nah, bisa masukin aja yang ini, kita konekin. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya udah coba buat endpoint API-nya ya untuk uh, ngegenerate si QR code ini, teman-teman. Nah, untuk ngegenerate-nya ada di bagian sini ya, di routing test WS ini, teman-teman. Nah, nanti saya akan memasukkan pinnya ini ya. Pinnya harus sesuai dengan yang tadi kita masukkan di bagian front end-nya ya, teman-teman. Sebenarnya pinnya ini ada eh, tahap encryption-nya dulu ya, teman-teman. Ini hanya simulasi aja. Ini nanti ya ketika saya udah production, ini harusnya pinnya sudah terenkripsi gitu, teman-teman. Jadi nanti pinnya akan dienkripsi di bagian servernya. Jadi yang hanya tahu pinnya ya si monitor itu aja gitu. Jadi kayak mungkin bisa dikatakan end user. Pinnya itu yang tahu end user. Oke. Nah, di sini adalah QR code value yang akan kita isi gitu. Nah, di sini pinnya harus disamakan ya teman-teman dengan yang klien tadi yang di front end saya masukin. Ini saya akan ngegenerate ini rezawp.com. Oke. Sini ceritanya yang kanan ini ya. Ini yang kanan ini layar untuk si customer nge-scan QR code gitu ya. Nanti misalnya si petugas ya, petugas tuh si petugas misalnya pengen ngegenerate QR code. Langsung bisa aja kita klik enter ya. Klik enter. Nah, nanti akan dibuatkan QR code-nya. Ini akan berisi rezawp.com ya, teman-teman. Kalau nggak percaya di sini saya bakal coba scanning. Oke, saya nyalain dulu webcamnya ya, teman-teman. Nah, di sini saya coba scanning. Oke, sebentar. Nah, ini isinya rezawp.com ya, teman-teman. Udah benar, rezawp.com isinya. Oke. Kalau misalnya di sini saya ganti, jadi misalnya Reza Koirul Wijaya Putra. Nah, misalnya saya ganti jadi seperti ini. Dan ini masih rezawp.com ya, teman-teman, yang di kanan ini. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya, saya scan lagi ya. Saya scan lagi. Oke, tunggu. Nah, ini rezawp.com. Ini masih rezawp.com. Karena belum saya generate ulang ya, teman-teman di sini. Nah, di sini harus di-generate ulang. Saya enter lagi aja atau di-refresh di sini. Nah, ini udah ke-generate ulang. Saya akan coba scan hasilnya apa. Oke. Nah, hasilnya Reza Koirul Wijaya Putra, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ganti lagi di sini, ini masih hardcode ya. Ini nanti rencananya saya akan buat secara dinamis. Jadi si petugas itu bisa nge-generate QR code di bagian sini. Nah, bagian sini nanti akan saya buatkan tampilan GUI-nya gitu, teman-teman. Jadi di sini saya udah bisa ya membuat apa ya istilahnya transaksi ya untuk petugas dan konsumen dan customer gitu ya. Petugas atau customer atau konsumen gitu ya. Jadi melakukan transaksi antara petugas kita gitu nanti dengan konsumen ya. Jadi kalau misalnya ini si layar yang ini di refresh gitu ya, di yang kanan ini jangan pernah di refresh ya teman-teman. Karena kalau misalnya di refresh nanti web socketnya itu reset lagi. Nah, reset lagi dia harus masukin pin lagi. Pinnya berapa? Pinnya yang tadi ya.
Nah, ini 888.234. Kita konekin. Oke, udah connect, baru bisa ngegenerate QR code. Nah, ini. Kalau misalnya saya scan, ini harusnya ini ya, Reza Khairul Putra. Oke, oke, sorry. Di sini saya coba ini ya. Ini saya rada susah karena saya sambil megang webcam. Oke, di sini coba saya scan ya. Ini harusnya Reza Khairul Putra isinya. Oke, nah Reza Khairul Putra. Nah, jadi cukup sekian ya teman-teman untuk demo ya. Gimana cara saya mengimplementasikan WebSocket ini. Nah, WebSocket ini dia menggunakan WebSocket private gitu. Jadi ini bukan WebSocket public. Jadi uh, yang bisa connect ke si ininya layar 2 yang ada di sini ya, teman-teman. Ini kan jatuhnya kan layar 2 untuk petugas ya. Nah, ini yang bisa connect ke sini tuh hanya petugas aja, teman-teman. Petugas kalau nggak admin. Kalau misalnya ada customer, akun customer yang walaupun dia tahu ya URL-nya ini, tapi dia nanti nggak bisa, teman-teman, walaupun pinnya bener. Karena saya udah validasi di bagian sininya ya, di broadcast, oh sorry, di channel, routing channelnya, broadcasting ini. Nah, yang ada di sini. Jadi di sini saya validasi jika dia pinnya valid dan jika dia adalah petugas atau admin, dia diperbolehkan untuk connect ke WebSocket. Tapi kalau misalnya selain admin dan petugas itu tidak diperbolehkan untuk connect ke WebSocket. Jadi ini salah satu validasi yang saya tambahin lagi untuk mencegah si user biasa itu login atau connect ke WebSocketnya. Jadi saya lakukan validasi di sini. Nah, yang tadi saya bilang bahwa pinnya itu sebenarnya saya ini ya, saya encrypt teman-teman di bagian servernya. Nah, jadi saya pakai encryption Laravel. Oke, gitu. Mungkin cukup sekian untuk demo penggunaan WebSocket saya gitu ya.